Kelompok atas dalam piramida ekonomi, mereka punya disposable income yang besar alias tidak terlalu terpengaruh dalam gaya hidup mereka. Memang biaya pengeluarannya naik dan pendapatan mereka turun saat ini, tapi tetap disposable income mereka besar. Kita ingin memetakan masalah dan kita akan memberikan solusinya. Namun kita harus akui bahwa ekonomi Indonesia saat ini adalah vicious circle atau putarannya ke arah bawah. Kita akan terus memberi saran walaupun dianggap mengkritik dan beroposisi. Tapi nggak apa-apa, masa orang memberi saran dianggap ancaman? Namun saya tidak akan stop memberi saran, tidak bakal. Hanya untuk menunjukkan bahwa ada muscle knowledge yang lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Walaupun tidak dianggap, nggak peduli kita. Begini solusinya, ada 7 instrumen geoekonomi. Pasti tahu kan apa saja. Kalau kita tahu, maka ada baiknya kita melakukan counter strategi. Jadi pertama kita membangun strategi nasional secara ekonomi. Kita memilih mana yang akan kita dominasi, mana yang akan kita mainkan di internasional, dan mana yang jadi alat tawar kekuatan nasional. Dalam dealing dan willing, alat tawar harus punya. Kalau tidak, bikin dulu roadmap-nya alat tawar ini. Kalau tidak, kita akan selalu jadi korban atau victim. Fakta saat ini kita tidak punya strategi nasional yang terbukti selama 4 tahun ini dan harus diakui. Dan jangan mengatakan dengan mengatakan ini masalah global. Tidak, buktinya apa? Singapura nggak kena impact tuh, Jepang, Taiwan, Korea Selatan nggak kena impact tuh karena mereka punya strategi ekonomi nasional. Yang nggak punya strategi ekonomi nasional ya pasti kena masalah. Masalah itu disebut masalah global. Oke, kita bantu bikin. Kita bantu dengan mengingatkan para pejabat. Ada 7 geoekonomi instrumen. Sudah tahu kan? Oke, kita lanjut. Kita jelaskan sedikit. Misalnya, kita semua tahu dalam 5 tahun terakhir Rusia mematikan gas dari Rusia ke Eropa lebih dari 3 kali demi mendapatkan harga murah barang impor dari Belanda, Belgia, dan Inggris masuk ke Rusia. Dan produk gandum dan wine Rusia harus diambil dengan harga tinggi oleh Belgia dan oleh Belanda karena produk Rusia itu dipajak tarif tinggi oleh Belanda dan Belgia. Strategi mematikan gas tersebut itu adalah salah satu geoeconomic instrumen yang Rusia pakai. Atau misalnya kita semua tahu, Cina 80% energinya adalah impor seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Impor dari luar Cina karena Cina nggak punya. Karena itu pemerintah Cina akan mengubah strategi energi nasional Cina, yaitu di tahun 2025 26% kendaraan akan harus jadi mobil listrik, di mana sumber baterai harus dikunci menjadi milik Cina. Sumber baterai bahan bakunya seperti nikel, kobalt, lithium, yang paling utama adalah Indonesia sumbernya. Ada lebih 15 smelter nikel di Indonesia milik Cina. Lalu dianjurkanlah pemerintah Indonesia untuk buat kebijakan tidak boleh ekspor nikel ore atau biji nikelnya nggak boleh ekspor. Karena kalau diekspor, pabrik smelter Cina nggak ada isinya dan gagal program baterai nasional Cina tersebut. Untung kebijakan menteri di Indonesia itu mendukung kebijakan nasional Cina. Jadi dibuatlah kebijakan yang mendukung kebijakan Cina itu di Indonesia. Selamat, sekali lagi, selamat Bu yang buat kebijakan itu. Cuman saya mau nanya, ini menteri presidennya tuh presiden Indonesia atau presiden Cina ya? Kok buat kebijakan selalu nguntungin Cina? Maaf loh ya, cuman tanya.